Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan yang indah ini Tuhan. Pagi ini kami mau belajar Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh Tuhan mengerti firman Tuhan dan melakukannya. Tuhan yang tolong kami Tuhan dalam proses kami belajar sehingga kami boleh belajar dengan sungguh-sungguh, konsentrasi Tuhan, fokus. Dan kami percaya ketika kami sungguh-sungguh, Tuhan akan memberkati dan menolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. 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 Terima kasih. Nah, sudah ada yang baca materinya teacher kah? Sudah. Sudah, Sudah. Ada yang sudah. Oh, sudah. Oke. Nah, hari ini sebelum kita masuk ke materi, kita baca ayat dulu ya. Alkitabnya sudah ada apa belum? Sudah. Sudah. Dibuka Amsal. Amsal. Ya, Amsal 1. Amsal 1 ayat 8. Amsal 1 ayat 8. Sudah ketemu kah? Sudah. Woi, sudah pintar. Jojo sudah, Jo? Belum. Belum. Oke, teacher akan bacakan untuk anak-anak ya. Amsal 1 ayat 8. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Teacher ulang. Hai anakku, dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Oke, itu tadi bunyi dari Amsal 1 ayat 8 ya. Nah, di situ dikatakan bahwa dengarkanlah didikan ayahmu dan jangan menyia-nyiakan ajaran ibumu. Nah, berarti anak-anak disuruh apa ini ya kira-kira ya? Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Itu apa? Erneta mau jawab ya? Hormat. Oh, hormat. Oke. Menghormati orang tua. Nah, satu kitab lagi kita akan baca dari Kolose. Cari dulu Kolosenya. Kolose, perjanjian baru. Perjanjian baru. Kolose. Sudah ketemu Kolosenya? Sudah. Sudah. Kolose 3. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak 20. Ya. Hai anak suami. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu dalam segala hal karena itulah yang indah di dalam Tuhan.
Terima kasih, Karneta. Nah, teacher mau minta ini. Ruth. Halo, Ruth. Kemana ini, Ruth? Ada apa, teacher? Oke, bacain dong sekali lagi Kolose 3 ayat 20. Teacher, maaf ya, soalnya aku nggak tahu ayatnya keberapa. Oke, terima kasih. Sekarang Jojo deh. Mana Jojo? Ya. Hai anak-anak, Atila orang tuamu dalam segala hal karena Tuhan dan Tuhan. Oke, nah, kalau ayat ini hampir sama kayak tadi. Kalau tadi menghormati, kalau di ayat ini suruh apa kita? Sama orang tua. Taat sama orang tua. Pinter, taat sama orang tua. Kalau teacher boleh tanya, contoh menghormati orang tua itu seperti apa sih? Satu aja, satu anak satu. Ayo, dimulai dari Urut. Banyu. Dari Banyu dulu. Halo Banyu. Halo, teacher. Oke. Satu contoh aja, menghormati orang tua itu seperti apa? Mendengar aturan orang tua. Dengar aturan orang tua. Oke, terima kasih. Sekarang Jojo. Ingat, sehat. Oh, mendengarkan nasihat. Oke, terima kasih. Sekarang Ruth. Halo Ruth. Halo, teacher. Oke, satu contoh menghormati orang tua apa yo? Kayak itu tadi aku mikirin itu ya, yang mendengarkan nasihat orang tua. Mendengarkan nasihat orang tua. Oke, sama kayak Jojo. Sekarang Garneta. Melakukan perintah orang tua. Melakukan perintah orang tua. Wih, semuanya jawabannya bagus ya. Itu adalah contoh-contoh menghormati orang tua. Nah, emangnya siapa sih yang menyuruh kita untuk menghormati orang tua? Tuhan. Ya. Tuhan Tuhan. Yesus. Oke. Tuhan Yesus menyuruh kita dalam firman-Nya untuk menghormati orang tua. Nah, teacher minta tolong teacher Hayu untuk menampilkan materinya. Itu catit. Ya. Aku mau bertanya. Bertanya apa? Terima kasih, teacher. Aku tahu kenapa kita harus taat kepada orang tua, karena orang tua itu wakilnya Tuhan. Oh iya, orang tua itu wakilnya Tuhan di bumi ya. Oke, terima kasih. Nah, di situ, di layar ini kalau anak-anak kelihatan enggak tulisannya apa terlalu kecil? Kelihatan. Kelihatan. Oke, terima kasih. Nah, di situ dikatakan kalau menghormati orang tua itu adalah hukum Tuhan nomor berapa? Nomor 5. nomor berapa ya? 5. Nomor 5. Oke, nomor 5. Nah, terus kalau bertanya ini, kalau menghormati orang tua itu hukum nomor 5. Lalu yang nomor 1 apa ya? Gitu ya. Oke, nah.
Di situ ada 10 hukum. Nah, atau juga disebut sebagai hukum Taurat. Nah, kalau anak-anak kelihatan membaca di situ yang ditampilkan itu ya. Nah, itu sama teacher Bayu sudah di blog gitu. Nah, itu ada 1 sampai 10. Nah, kita baca ya. Bisa? Bisa. Tapi bergantian ya. Misalnya teacher tanya dulu deh sama Ruth. Ruth kelihatan nggak? Kelihatan, teacher, kelihatan. Oke, Jojo gimana? Oke, Banyu kelihatan ya? Kelihatan, teacher. Nah, kita akan baca secara bergantian. Teacher akan baca nomor 1. Nanti nomor 2-nya teacher panggil namanya, langsung baca ya. 10 hukum Tuhan atau disebut dengan 10 hukum Taurat. Nah, 1. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. 2. Garneta. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Keluaran 20 ayat 3. Oke, yang nomor 2. Garneta lagi. Di bawah atau yang di dalam air, di bawah bumi. Keluaran 20 ayat 4. Teacher ulang ya, yang 2 ya. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Oke, sekarang 3, Banyu. Nomor 3. Hafalan ya. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sedang Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarang. Keluaran 20 ayat 7. Terima kasih. Sekarang yang keempat. Ini teacher minta Ruth. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya engkau melakukan segala pekerjaan, tetapi pada hari yang ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Keluaran 20 ayat 8 sampai 11. Oke, sekarang yang kelima, Jojo. Amatilah ayammu dan ibu supaya lanjut makmurmu di tanah yang diberikan Allah. Terima kasih. Sekarang yang keenam, Garneta. Jangan membunuh. Keluaran 20 ayat 13. Nomor 7, Ruth. Jangan berzina. Keluaran 20 ayat 14. Oke, 8, Jojo. Jangan mencuri. Oke, Keluaran 9, Banyu.
Jangan mengucapkan sakit dusta tentang sesamamu. Keluaran 2000 ayat 19. 20 ayat Yang 19. terakhir ya. Ya, yang terakhir. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya atau hambanya laki-laki atau hambanya perempuan, atau lembunya atau keledainya atau apa yang dipunyainya. Nah, 10 hukum ini pada waktu itu diberikan kepada bangsa Israel. Israel. Ya, diberikan kepada bangsa Israel. Kalau ada peraturan, berarti harus diapakan peraturan ini? Dilanggar atau dipatuhi? Ditaati. Ditaati, pintar ditaati atau dilakukan ya, seperti itu. Sama halnya kalau misalnya teacher bikin peraturan di kelas atau pada waktu kalau belajar nggak boleh sambil bermain, nah berarti itu harus ditaati, itu harus dilakukan, gitu ya. Sama, Tuhan juga punya peraturan kepada bangsa Israel supaya bangsa Israel nggak nakal lagi, gitu ya. Bangsa Israel menjadi orang-orang yang taat sama Tuhan. Nah, kalau kita taat atau mau menaati perintah Tuhan, nah kita harus melakukan hal-hal yang sederhana dulu. Sebelum kita melakukan hal yang besar, biasanya kan kita harus melakukan hal yang kecil dulu. Sama, kalau kita mau menghormati Tuhan, mau taat sama Tuhan, ya kita harus taat dulu sama orang tua, ya. Belajar taat sama orang tua. Kalau sudah pintar, sudah taatnya luar biasa, nah anak-anak juga pasti bisa taat sama Tuhan, gitu ya. Seperti itu. Tadi juga ada beberapa contohnya. Nah, kalau ditanya gini, kenapa kok Tuhan ngasih peraturan kepada bangsa Israel? Nah, karena bangsa Israel itu ini kadang baik, kadang nggak baik gitu ya, berubah-ubah gitu loh. Nah, waktu itu bangsa Israel ini menjadi budak di Mesir. Nah, menjadi budak itu kayak pembantu lah istilahnya ya. Mungkin bahasa sederhananya pembantu. Nah, kalau jadi pembantu itu kan disuruh-suruh gitu ya. Terus pasti pekerjaannya banyak gitu. Terus dimarah-marah kalau nggak selesai pekerjaannya gitu. Sama. Bangsa Israel juga ketika di Mesir mereka menderita karena mereka jadi budaknya bangsa Mesir. Nah, Tuhan ingin bangsa Israel itu taat sama Tuhan. Itu bangsa Israel itu sebenarnya bangsa yang sudah dipilih sama Tuhan. Tapi karena yaitu tadi bangsa Israel kadang nurut sama Tuhan. Hari ini nurut, besok enggak. Besok lusanya nurut lagi gitu ya. Ini Tuhan kasih perintah atau peraturan. Peraturan ini dikasihkan melalui seorang tokoh dan memberi peraturan ini melalui seseorang. Siapa ya kira-kira? Musa. Pinter. Musa. Nah, Musa ini jadi perantaranya Tuhan untuk bangsa Israel. Jadi Musa ini mengingatkan bangsa Israel. Tuhan berbicara kepada Musa, ibaratnya gini ya, Tuhan berbicara sama Musa, hei, suruh bangsa Israel ini bertobat, itu, suruh bangsa Israel ini berbuat baik. Nah, seperti itu, akhirnya apa yang dikatakan Tuhan disampaikanlah oleh Musa kepada bangsa Israel. Nah, kalau pada kesempatan ini Tuhan memberinya 2 loh batu gitu ya. Ada batu gitu 2. Nah, peraturan tadi itu ditulis di sini. Terus sama Musa dibacakan di depan orang
orang Mesir. Seperti itu ya. Nah, kalau Tuhan berfirman atau setiap firman-Nya Tuhan, berarti kita harus taat, kita harus menaati gitu ya. Supaya kita disebut anak-anak Tuhan. Nah, seperti kayak tadi kita sudah baca di Amsal dan Kolose. Bagaimana firman Tuhan menyuruh kita anak-anak itu taat dan hormat kepada orang tua. Nah, orang tua itu wakilnya Allah, wakilnya Tuhan. Mungkin orang tua itu menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan. Misalnya Tuhan berbicara kepada orang tua kita gitu, didiklah anakmu seperti ini gitu. Jadi orang tua menyampaikan kepada kita, mendidik kita dengan sungguh-sungguh, mendidik kita itu sesuai dengan firman Tuhan gitu. Jadi kalau orang tua menasehati kita gitu, jangan ini ya, misalnya tidak mendengarkan atau marah-marah. Jadi kita harus mendengar sungguh-sungguh apa yang dikatakan oleh orang tua. Ya, seperti itu. Tadi juga sudah ada contohnya bagaimana menghormati orang tua. Jadi anak yang rajin belajar itu pun juga taat sama. Ya. Selain belajar mungkin membantu orang tua. Saat anak-anak sudah tidak ada pekerjaan atau tidak ada tugas gitu ya, bisa membantu orang tua. Cuci piring misalnya. Nah, itu juga salah satu ketaatan gitu, meringankan beban orang tua, meringankan pekerjaan orang tua sedikit walaupun apa-apa, tapi asal dilakukan dengan sungguh-sungguh gitu ya. Jangan sampai misalnya gini, hari ini nyapu, ngepel, nyuci piring gitu, bantu semuanya, tapi nggak sungguh-sungguh gitu, hatinya nggak ikhlas, berarti sama aja apa yang kita kerjakan sia-sia gitu ya, nggak ada manfaatnya karena kita melakukannya terpaksa. Berbeda kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan tulus seperti itu. Oke, nah kalau teacher boleh tanya, apa sih yang diajarkan orang tua kepada anak-anak? Misalnya seminggu terhitung dari hari Rabu kemarin, misalnya hari Rabu sampai hari ini gitu. Orang tua mengajarkan apa sih buat anak-anak? Atau orang tua menasehati apa kepada anak-anak? Mengawali dengan doa. Oh, dengan doa. Wih, pintar. Darneta. Oke, yang lain apa? Pasti orang tua menasehati kita. Nah, itu oke. Nah, Garneta terus yang lain mana ya? Ayo, kasih suara. Misalnya, oh kemarin mamaku menasehati kucir. Katanya gini, kalau bangun tidur itu, ya selimutnya itu dirapikan, tempat tidurnya itu dirapikan sendiri. Misalnya, yo yang lain apa? Mencuci piring setelah makan. Mencuci piring setelah makan. Bagus. Oke, Banyu apa? Teacher, aku mau ke toilet. Oh, oke. Silahkan. Kirain mau jawab dulu. Kalau Jojo, apa Jo? Minum air. Minum. Oh, nasihatnya supaya banyak minum air gitu. Sekarang Ruth, apa Ruth? Membersihkan meja. Ya. Oh, nah, oke. Bersihkan meja belajar mungkin ya.
Ada yang lain lagi, misalnya apa? Masa cuma satu? Mainan. Garneta tadi loh. Oke, permainan. Garneta tadi. Oke. Oh, Ruth disuruh bantu-bantu menyapu. Iya menyapu gitu. Sudah dilakukan belum itu? Aku jujur. Kalau jujur. Selain menasehati hal-hal yang baik, orang tua juga mengajarkan kita apa? Mungkin kalau mau makan berdoa dulu ya. Atau misalnya kalau mau tidur berdoa atau biasanya yang memuji Tuhan dulu. Gitu ya, renungan dulu sama mama papa, baca Alkitab gitu ya. Itu yang diajarkan orang tua kita kepada kita. Mengenalkan bagaimana firman Tuhan dan apa yang harus kita lakukan itu ya. Jadi orang tua mengajarkan firman Tuhan kepada kita dan kita mampu melakukannya seperti itu. Nah, sampai di sini dulu. Ada yang bertanya enggak? Tidak. Oke, kalau tidak. Nah, kitab Amsal tadi yang bunyinya, hai anak-anak, dengarkanlah didikan tadi itu, yang nulis adalah siapa? Raja? Raja Daud. Raja Daud. Yang lain, ayo siapa? Ayo, Ju. Raja Salomo. Oke, Garneta sudah jawab 2 kali tuh. Yang lainnya masih idem ini. Mana ya? Raja siapa, Ruth? Tidak, aku hapusnya. Loh, kok diceritanya kok enggak loh. Oke, kitab Amsal tadi yang menulis adalah Raja Salomo. Nah, itu sebuah perintah buat kita untuk menghormati orang tua. Nah, kalau diceritanya ini ya, kita berdoa, misalnya kita mau berdoa nih, kita mendoakan orang-orang yang baik saja kepada kita atau orang-orang yang mungkin tidak suka dengan kita bawa dalam doa juga. Gimana? Semua orang. Semua orang. Oke. Terima kasih, Garneta. Dicatat sekali lagi. Nggak ada yang bertanya ini? Tidak. Tidak loh. Ruth, kamu bertanya nggak, Ruth? Tidak, teacher. Aduh, tidak. Oke, kalau tidak, kita akan baca Kolose 3 ayat 20 tadi ya. Terakhir. Ayo. Yang tadi belum ketemu, pasti sekarang sudah ketemu. Kita baca bersama-sama. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Kolose 3 ayat 20. Hai anak-anak,
Taatilah orang tuamu dalam segala hal, karena itulah yang indah di dalam Tuhan. Siapa yang mau taat? Ini. Saya. Oke. Saya. Janji ya. Jadi harus taat sama orang tua. Harus hormat sama orang tua. Biar jadi anak-anak yang hebat, jadi anak-anak yang bersinar, menjadi berkat. Jadi nanti orang-orang di sekeliling kita melihat, wow, ternyata Banyu ini lo taat sama mama papa. Anak ini hebat, anak ini. Nah, orang di luar sana akan melihat perbuatan baik kita dan tingkah laku kita sebagai anak-anak Tuhan. Terima kasih. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti kita selesai di sini agamanya. Kita ketemu lagi hari Kamis depan. Oke, nah nanti misalnya kan anak-anak sudah ini ya, sudah gabung di Google Classroom. Nanti kalau di situ teacher ini materi, maksudnya di situ ada materi baru, anak-anak baca ya. Iya, teacher. Ya, teacher. Oke, terima Ya, kasih. teacher. Terima kasih buat hari ini ya. Anak-anak yang baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. teacher. Kembali ke teacher Ayu. Terima kasih, Tati. Teacher Ayu. Dadah, teacher Ayu. Oke, anak-anak boleh memilih ya sekarang ya. Kan habis ini kita mau tematik lagi nih. Ini kan waktunya masih setengah jam lagi sebetulnya. Kalian pilih kita langsung tematik sekarang, langsung ini sekarang. Atau kalian istirahat dulu sampai jam 11. Mau pilih mana? Langsung aja, teacher. Oh langsung ya? Masih semangat nggak? Semangat? Yes. Semangat? Yes. Oke, kalau gitu kita nanti selesainya nggak lama ya, cepat aja karena kita langsung ini, kalian mau langsung. Yes kata. Oke, baik. Sesuai dengan agenda. Teacher stop dulu rekamannya supaya